Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sahati. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah dasar hukum kenapa ada wajib sertifikasi halal di tahun 2024. Yang pertama adalah landasan hukum yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang kemudian dilanjutkan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dulunya kewenangan untuk sertifikasi halal itu ada di Majelis Ulama Indonesia, saat ini sudah menjadi kewenangan dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan logo halal juga mengalami perubahan ya menjadi logo halal yang baru. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di sini di pasal 140 ya, ini sudah dicantumkan bahwa ada kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Jadi Bapak dan Ibu ya bisa dilihat di sini bahwa memang ini sudah ada undang-undang ya, peraturan perundangan yang mewajibkan tanggal 17 Oktober 2024 semuanya sudah harus wajib ya bersertifikat halal. Nah, terkait dengan itu juga akan menyangkut kepada para pelaku usaha mikro dan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal dan kewajiban itu ya ini didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal juga di pasal 149 ya ini juga tercantum apabila tidak dilakukan ya maka ada sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis, ada denda administratif, pencabutan sertifikat halal ataupun penarikan barang dari peredaran. Dan di ayat 6 ya denda administratifnya ini paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi memang penting ya Bapak dan Ibu kalau kita memproduksi barang ya baik itu makanan atau minuman olahan sesuai dengan ketentuan ini jangan sampai ya produk kita ditarik, kita dilarang untuk melakukan proses distribusi atau penjualan bahkan jangan sampai juga kita kena denda yang sampai 2 miliar. Jadi lebih baik kita sekarang melakukan ya proses sertifikasi halal. Nah, program sertifikasi halal bagi produk ini juga diberikan fasilitasi gratis. Nah, seperti apa program sertifikasi produk halal gratis ini? Ya, kita akan lihat di Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 ya bahwa permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak dikenakan biaya ya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi kriterianya adalah usaha Bapak dan Ibu belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikat halal, sudah memiliki nomor induk berusaha, dan memproduksi barang bukan menjual. Ya. Jadi kalau menjual itu tidak mendapatkan fasilitasi. Jadi khusus yang memproduksi barang, makanan, dan minuman olahan tadi. Nah, di pasal 19 nanti Bapak dan Ibu ya akan didampingi oleh P3H dalam melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan dari pelaku usaha. Kemudian proses verval ini akan meliputi bahan dan proses produk halal. Nah, terkait dengan itu ya sudah dituangkan petunjuk teknis pendampingan proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha ini sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. Dan Bapak dan Ibu ya ini beruntung yang dimaksud tadi dengan sertifikasi halal gratis adalah Bapak dan Ibu
selaku pelaku usaha mikro dan kecil ini mendapatkan program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal ya, yang ini nanti diberikan oleh pemerintah bagi Bapak dan Ibu khusus yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Nah, apa saja produk makanan yang masuk ya? Jadi ini kalau Bapak dan Ibu memproduksi makanan ya dengan bahan dasar misalnya susu dan analognya, lemak ya, kemudian minyak dan emulsi minyak, kemudian memproduksi juga misalnya es yang untuk dimakan, produk-produk olahan buah dan sayur, produk permen dan coklat, produk yang terkait dengan tepung dan sereal, atau produksi roti dan bakery ya, kue kering, ikan dan olahan perikanan, kemudian ada telur dan olahan. Kemudian juga produk gula, madu, pemanis, ya, ada juga produksi garam, rempah, bumbu, saus, kecap, ya, makanan ringan yang siap santap, dan Bapak dan Ibu termasuk dalam kategori kedai makanan dan minuman, jadi ada 13, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Nah, juga ada 6 jenis nanti ya, kita bahas tentang minuman. Nah, kita akan bahas dulu satu-satu jenis produk susu apa aja. Jadi misalnya es krim, ya, es susu, ya, ini masuk ya di dalam program Sehati. Ya, ada KBLI-nya juga 10531. Kalau jenis-jenis misal seperti minyak kemiri, ya, virgin oil, minyak kelapa dan lain sebagainya, ini juga bisa mengikuti program sertifikat halal gratis. Kemudian produk es ya, es untuk konsumsi, es mambo, joli, es buah, es puter ya, es campur, es serut. Nah, ini juga bisa masuk. Kemudian jenis produk olahan buah seperti asinan buah, bumbu rujak, selai ya. Kemudian ada jelly ya, kemudian ada pasta dan lain sebagainya. Ini juga bisa masuk ya di dalam program Sehati. Agar-agar ya, sale pisang, dodol, keripik ya, acar buah, tempoyak dan macam-macamnya ini juga bisa masuk. Kemudian produk olahan sahur, jadi kalau Bapak dan Ibu memproduksi kayak kentang goreng, nori ya, kuaci, emping, acar, asinan ya, kemudian juga ada kecap kedelai, ini juga bisa diajukan ya untuk mendapatkan program sertifikat halal gratis ya, termasuk di dalamnya juga ada keripik, kimchi ya, sawi asin dan lain sebagainya. Ini cukup banyak ini produknya. Kemudian produk coklat. Nah, ini saya rasa mulai dari coklat bubuk ya. Kemudian ada kakao ya, kemudian ada coklat susu dan lain sebagainya, bahkan coklat batang ini juga bisa dimasukkan. Permen ya, permen keras, kemudian ada gula kapas ya, kemudian enting-enting atau misalnya taburan ya, taburan berbasis gula ya, seperti itu mises dan lain sebagainya, itu bisa masuk juga. Kemudian produk biji-bijian dan tepung ya, mulai dari misalnya oats, tepung beras ya, tepung kedelai, kemudian ada tepung singkong ya, kemudian ada maizena, ini juga bisa diajukan ya. Kemudian produk sereal dan mie, kalau produksi mie basah ya, kemudian ada sagu mutiara, ada kue tiaw ya, ada bihun, ada nasi jagung, ada granola ya, ini juga bisa diajukan. Kemudian produk roti bakery, saya rasa ini banyak sekali ya, semua jenis roti ya, ini bisa diajukan selama bahwa rotinya ya bukan roti yang istilahnya mengandung daging ya. Kemudian bakery ini mulai dari cake, kemudian kue kering, donat, ya, bolu kukus, egg roll, bakpia dan sebagainya, ini juga bisa diajukan. Kemudian jenis kue basah berbahan dasar beras, ya, dodol, mochi, wajik, ya, kue lapis, nagasari, pisang hijau dan lain sebagainya juga bisa masuk. Kemudian juga ada apalagi onde-onde, ya, pukis, serabi. Nah, ini semua kue cucur, ya, ini bisa diajukan juga kalau Bapak dan Ibu memproduksi barang-barang seperti ini, ya, produk seperti ini. Kemudian kue kering, ya, ada cookies, kastengel, putri salju, bagilan, puding dan lain sebagainya juga bisa masuk. Juga kalau Bapak dan Ibu ternyata memproduksi juga produk-produk ikan atau olahan perikanan, ya. Jadi mulai dari ini semua ya, ada udang, ada kepiting ya, abon ya, kemudian ya macam-macam ya, ada rolade ikan, kemudian ikan apa panggang dan lain sebagainya. Ini semua bisa diajukan ya untuk mendapatkan sertifikat halal gratis ya. Kemudian juga ada produk olahan juga, misalnya petis ya, otak-otak dan lain sebagainya, ini juga bisa diajukan. Produk telur, misalnya produk telur pindang ya, rendang telur, kemudian telur hitam, telur asin, ya, ini juga bisa masuk. Kemudian produk gula, madu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memproduksi gula aren ya, gula kelapa, sirup
ya, kemudian apalagi misalnya madu, ya, ini bisa juga diajukan. Garam, ya, ini juga kalau ada produksi garam, ada produksi bumbu-bumbu dapur, ya, ini juga bisa diajukan, ya, macam-macam. Kemudian juga ada produk saus dan kecap, jadi sambal, saus, ya, saus macam-macam, ya, kecap ikan, ya, saus teriyaki ini juga bisa diajukan. Kemudian produk makanan ringan siap santap, saya rasa ini banyak ya, mulai dari keripik, kemudian kecimpring, ya, selondok, pilus, lanting, ya, jipang, wah ini macam-macam ya produk yang tradisional ini banyak sekali ya, termasuk kacang atom dan lain sebagainya. Ini juga bisa diajukan kalau Bapak dan Ibu memproduksi. Kemudian kedai, jadi kalau Bapak dan Ibu menyediakan makanan olahan yang diolah langsung di kedai. Kedai ini berarti bukan rumah makan, bukan juga warung permanen. Jadi kedai ini yang bisa berpindah-pindah ya dalam bentuk tenda, bongkar pasang. Ini juga bisa diajukan. Nah, untuk minuman ada 6 jenis ya, mulai dari produk jus, buah dan sayuran, kemudian konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, kopi teh dan sari kacang, ada produk minuman susu dan campuran susu dan juga minuman tradisional dan jamu. Jadi kalau kita lihat jus, saya rasa jus ini banyak sekali ya. Bisa dilihat sendiri di sini macam-macam buah ya yang ada di pasaran maupun juga sayur begitu, itu bisa diajukan termasuk konsentrat ya. Konsentratnya juga bisa, minuman non soda ini juga banyak ya, ginger ale, kemudian limun, crush, punches, kemudian minuman coklat dan lain sebagainya ini juga bisa. Kemudian ada produk minuman kopi, teh, sari kacang ya, ini juga bisa diajukan. Minuman susu ya, susu yang berasa misalnya dikasih stroberi, dikasih macam-macam gitu ya, atau duren atau apa, itu juga bisa diajukan. Yogurt itu juga bisa. Kemudian minuman tradisional dan jamu, bandrek, bajigur, wedang jahe, ya, bir peletok, itu semua bisa diajukan juga. Nah, sekarang proses pengajuannya bagaimana nih? Proses pengajuannya sederhana, jadi Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha mikro dan kecil tadi harus didampingi oleh P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Jadi nanti akan dilakukan pendampingan di mana nanti P3 akan melakukan proses verifikasi. Jadi Bapak dan Ibu menyatakan, oh produk saya halal, maka ada pihak yang melakukan verifikasi ya, dan ini P3H-nya nanti akan dibina ya, diawasi juga oleh lembaga pendampingan yaitu LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu yang perlu dipersiapkan adalah punya NIB dan KBLI. Ini wajib ya. Jadi KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini harus memenuhi 61 KBLI yang masuk dalam sehati. Kemudian NIB juga harus memiliki, dan ini bisa diurus secara mandiri atau bisa menggunakan jasa. Nah, nanti kemudian Bapak dan Ibu akan didampingi untuk melakukan pengisian data produk, nama, foto, kemasan, proses, ya, bahan baku, dan lain sebagainya. Baru setelah itu bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan ini prosesnya antara 14 sampai 60 hari. Ya, nanti akan ada verifikasi data, ya, kemudian ada masuk ke komite fatwa, dan kemudian penerbitan sertifikat halalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu akan didampingi oleh pendamping proses produk halal yang tadi ya, P3H. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun di situ ada batas waktu 14 sampai 60 hari, bisa jadi waktunya lebih lama kalau misalnya data yang Bapak Ibu input selaku pelaku usaha itu ternyata tidak sesuai dengan standar dari BPJPH. Jadi ada proses revisi, pengembalian ya, dan bahkan juga bisa ditolak juga kalau memang ternyata tidak sesuai. Jadi penting didampingi supaya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, untuk mempermudah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan layanan pendampingan yaitu yang ada di sertifikasihalal.id, di mana nanti di situ Bapak dan Ibu lebih mudah ya dilakukan pendampingan karena tinggal mengisi data NIB dan lain sebagainya, kemudian foto ya, kemudian tinggal disubmit sehingga nanti bisa dibantu prosesnya oleh P3H. Nah, di sini nanti sudah ada contoh-contoh juga di dalam platform itu bagaimana Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha bisa mengisi ya, contoh foto produk, kemudian apa yang harus diisi ya. Ini semua sudah ada contoh-contoh produk yang lulus ya, sehingga Bapak dan Ibu lebih nyaman ya dalam berusaha karena produknya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi nanti secara proses pendamping proses produk halal akan mendampingi Bapak dan Ibu ya menggunakan aplikasi ini sehingga Bapak dan Ibu tinggal mengisi dan nanti mendapatkan email konfirmasi. Nanti akan dibantu didampingi memperbaiki data-data yang masih kurang, mungkin foto produk kurang jelas, label produknya nggak ada, NIB ya KBLI-nya perlu disesuaikan sehingga semua proses akan sesuai. Sehingga
Setelah sesuai, baru nanti Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha akan didampingi membuat account di Si Halal. Ya, sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat. Dan ini nanti akan keluar sertifikat halal seperti ini, ya, sehingga Bapak dan Ibu usahanya jadi lebih laris lagi, ya. Jadi yuk segera dihalalin produknya, bisnis makin berkah, makin unggul, ya, penjualan makin laris dan insya Allah makin sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu nanti silakan menghubungi P3H Edukasi Wakaf Indonesia untuk mendapatkan pendampingan. Kurang lebih itu, mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.